Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat berkesempatan untuk mengikuti pelajaran secara daring, secara online kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, sebelum melaksanakan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTS yang sangat saya banggakan, Bapak pada pertemuan kali ini akan membahas tentang misi Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam semesta, gitu ya. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia genap 40 tahun. Ya, beliau diangkat ketika sedang bertahanus, yakni menyendiri gitu ya. Bertahanus ini menyendiri di Gua Hira atau berkholwat gitu, di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata, Iqra, atas nama Tuhanmu yang menciptakan, bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril mengulangi lagi seraya berkata, bacalah. Tapi Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Wahai Jibril. Jibril pun mendekap lagi dengan keras. Sampai ketiga kalinya Jibril berkata, bacalah. Maka Nabi Muhammad bisa membaca. Dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Quran. Wahyu kedua yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara diawali dengan sembunyi-sembunyi ya, berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Gitu ya. Jadi wahyu yang pertama surat Al-Alaq, malaikat Jibril yang menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, jadi gitu ya. Ini di lain sisi juga dapat kita buat pembelajaran bahwa jangan sampai kita berhenti untuk selalu membaca, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun, selalu membaca. Ya. Kita harus selalu meningkatkan minat bacaan. Apalagi kelas MTS, lebih khususnya kelas 7 MTS yang saat ini akan melaksanakan ujian dan dihadapkan dalam masa pandemi. Bapak harapkan selalu membaca, baik itu di sekolah, di rumah.
Jadi beliau Nabi Muhammad ketika seusai setelah Jibril hilang, Nabi Muhammad menceritakan apa yang baru dialami kepada istrinya, yakni Khadijah itu. Kemudian meminta tolong untuk diselimuti. Nabi Muhammad meminta tolong kepada istrinya untuk diselimuti. Nabi berkata, selimutilah aku supaya hilang kegematarannya. Setelah mereda, Khadijah istri Nabi mengajak Muhammad SAW pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah ahli kitab. Dia menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Nah, Waraqah berkata, demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Jadi Waraqah sudah mengakui, dia sudah menobatkan bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar nabi untuk memimpin daripada umat ini. Jadi Waraqah pun menjelaskan, tidaklah seseorang membawa agama yang kau bawa melainkan ia dimusuhi. Kata-kata tersebut Waraqah sebagai penegasan juga. Waraqah ingin membantu Nabi dengan berkata, jika aku mendapati harimu masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, kata Waraqah. Setelah turunnya wahyu yang pertama, pertanda Muhammad SAW telah dipilih Allah. Itu sebagai wahyu pertama, sebagai diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril melalui ayat Al-Alaq. Kemudian datang wahyu yang kedua. Sejarawan bersepakat lamanya wahyu pertama dan kedua adalah jenjangnya 40 hari. Yakni wahyu yang kedua adalah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Semenjak turunnya wahyu ini yang diikuti dengan wahyu-wahyu berikutnya, yakni surat Al-Mudaththir yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dari kerabatnya, yakni Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, Bani Syam, anak-anak Abdul Manaf. Dan responnya pun ada yang menerima, ada yang menolak. Salah satu yang dijadikan sebagai acuan untuk selalu mengingat-ingat kisah daripada Abu Lahab kepada Nabi. Jadi dakwahnya Nabi itu ada yang menerima dan ada yang menolak dari kerabatnya sendiri, gitu ya. Ada yang menerima dengan halus dan ada pula yang menolak dengan kasar. Seperti Abu Lahab, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yakni Abu Thalib dan Abu Lahab. Tapi keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia.
sikap mereka berdua pun berbeda. Kalau Abu Thalib itu membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Gitu. Dimulai dari kerabatnya dulu. Ada lagi dari kerabatnya, yakni istrinya sendiri, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Kemudian ada Zaid bin Harithah sebagai hamba sahaya, sebagai budak ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, laki-laki dewasa. Kemudian dakwah-dakwah sembunyi tersebut berlangsung selama 3 tahun ya. Kemudian disusul dengan turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan, kata Allah, secara segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik ya. Nah, anak-anakku sekalian kelas 7 MTS yang sangat saya sayangi, setelah turun ayat ini Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh golongan. Dilakukan pertama kali itu di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah tersebut, sehingga dinobatkan, dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Itu menunjukkan bahwa Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, memusuhi gitu ya. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu secara berangsur-angsur. Selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah, yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Kemudian itu tadi seputar dakwah Nabi. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Jadi awalnya Nabi diutus menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Kemudian disusul dakwah secara menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian ada perintah dakwah secara terang-terangan ya. Kemudian perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu prioritas atau yang dijadikan acuan Nabi itu ya, dakwah pada masalah-masalah berikut, yakni yang pertama mengajarkan ketauhidan ya, meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu, atau kita bisa sebut sebagai bercabangnya beribadah. Ada yang menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin. Jadi untuk meluruskan bahwa Tuhan itu esa, itu ya. Itu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, masalah-masalahnya itu. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW memandang orang yang menyembah berhala itu sangat bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam memandang itu sangat sudah jauh di luar batas kemurnian akalnya ya. Jadi
Akan tetapi bukan juga akal ya di sini ya. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu nanti dijelaskan jahiliyah seperti apa. Artinya bertentangan dengan kondisi Islam itu. Yang selanjutnya memberi khobar atau berita tentang hari pembalasan. Jadi orang masyarakat Arab itu pra-Islam, sebelum Islam itu tidak percaya bahwasanya besok itu ada hari pembalasan, hari kiamat dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi prihatin Nabi. Yang selanjutnya merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Itu tadi ya. Yang dimaksud jahiliyah di sini bukan mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku ya, yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Kayak apa itu? Ya kayak semisal judi, pembunuhan, zina dan meminum khamar. Itu termasuk perilaku yang sangat-sangat merusak ya, tatanan sosial, tatanan pribadi. Itu yang dinamakan jahiliyah. Makanya Islam datang untuk mengalihkan ataupun menghapus. Kalau menghapus bukan ya, tapi mengalihkan pandangan kejelekan tersebut menjadi cahaya, nur gitu. Cahaya ilmu. Ya, yang selanjutnya yakni mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketika itu salah satunya tradisi perbudakan, dan ada lagi status wanita. Status wanita ini kalau di Arab Mekah itu selalu dibunuh dan dikubur secara hidup-hidup karena termasuk aib keluarga. Islam mengangkat derajat wanita dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Islam datang untuk mengangkat derajat para wanita. Di hak asasi manusia itu sudah tertanam, sudah menempel dalam diri Islam itu ya. Ya begitulah. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dan juga prioritas dakwah Nabi itu di mana? Di tauhid, di pelurusan agama, keyakinan, kemudian di kondisi masyarakat yang menyembah berhala, kemudian memberi kabar bahwa hari pembalasan itu ada, kemudian merubah perilaku. Nah, ini merubah perilaku ini yang sulit. Merubah perilaku tidak semerta kita hanya menuturkan begitu saja, bukan ya. Jadi harus sabar. Nabi Muhammad terkenal dengan sabar. Ya, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kemudian selanjutnya mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar di rumah dan mengerjakan tugas dari sekolah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, itu tadi pelajaran dalam pertemuan kali ini. Bapak harapkan kita selalu menjaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker ketika keluar, dan cuci tangan. Itu tadi yang dapat Bapak paparkan materi online kali ini. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.